Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melaporkan SPT tahunan. Oleh karena bulan ini adalah bulan Maret, bulan terakhir untuk melaporkan SPT tahunan. Teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara melapornya melalui online. Oleh sebab itu, teman-teman bisa siapkan bukti potong, lembaran bukti potong yang sudah diberikan oleh kantor teman-teman masing-masing, dan kita akan melaporkannya via online. Oke, yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Bila video ini bermanfaat, boleh like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita langsung switch ke komputer ya. Oke, website pajaknya kita bisa search saja DJP online ya, Oke, kita klik yang ini, djponlinepajak.go.id. Oke, ini informasi saja, kita close. Oke teman-teman, satu lagi yang perlu saya informasikan bahwa teman-teman harus memiliki EVIN yang sudah diaktifasi. Kalau teman-teman belum memiliki EVIN, teman-teman harus membawa NPWP, fotokopi KTP, dan bawa ke kantor pajak terdekat sehingga bisa diaktifasi dan teman-teman bisa mendapatkan EVIN nih teman-teman. Kalau untuk orang pribadi cukup membawa NPWP dan KTP. Kalau pajak badan harus membawa akte notaris, akte pendirian, maksud saya akte pendirian, situ atau SIUP atau SKDP untuk pengurusan EVIN ya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini untuk login. Jadi kita langsung login ya teman-teman. Langsung login menggunakan NPWP dan kata sandi yang kita sudah buat waktu aktivasi, waktu pembuatan EVIN itu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masukkan nomor NPWP ya. Oke, kemudian kata sandinya Oke, setelah itu kita masukkan captcha ini ya, captcha. Oke, apa 9 ya? Coba jangan. Semoga bisa. Oke, sudah masuk. Demikian. Oke, jadi waktu kita login kita harus klik ubah profil ya, ubah profil untuk bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Maksudnya untuk kita ubah profil artinya jangan sampai ada data-data yang tidak sesuai. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP administrasi, kantor pajak Pratama ya. Oke, data-data saya ini nanti minta maaf saya akan blur ya. Data-data saya dicek lagi, kalau sudah sesuai langsung kita itu ya, klik ubah profil
ke profil. Iya, ya. Kalau oke, langsung ya. Oke, kalau sudah tekannya lagi, sukses. Oke, kalau sudah kita kembali ke atas. Kembali ke atas, yaitu kita langsung klik lapor ya, karena kita mau lapor SPT. Kita klik lapor. Oke, akan muncul di sini e-form. E-form itu yang versi baru sama yang versi lama. Kemudian ada e-filing. Kemudian mungkin nanti ada e-billing. Tapi kalau kita klik yang e-billing itu untuk lapor pajak badan ya teman-teman. Tapi karena kita mau lapor untuk pajak perorangan, kita kliknya e-filing ya. Kliknya e-filing. Oke. Akan muncul seperti ini. Baik, jadi ini laporan tahun lalu, lapor SPT tahun lalu. Jadi ini adalah histori ya. Tapi karena kita mau buat SPT tahunan yang baru, maka kita klik buat SPT. Oke. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita harus jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, teman-teman. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Saya jawabnya tidak. Kalau teman-teman jawab ya, berarti teman-teman harus upload SPT yang baru. Saya jawab tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Saya jawabnya tidak juga. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ya. Kalau teman-teman jawab lebih dari 60 juta, teman-teman harus jawab tidak. Kalau jawab tidak, berarti lanjut lagi. Pilih form. Kalau jawab ya, kurang dari 60 juta, berarti langsung ke SPT 1770 SS ya teman-teman. Oke, kita langsung klik SPT 1770 SS. Oke, akan muncul seperti ini. Oke. Kita baru mengisi 33% ya teman-teman. Halaman pertama dari 3 halaman. Oke. Sekarang kita isi tahun pajak, pilih tahun 2020 ya, karena kita mau lapor SPT tahunan tahun 2020. Status SPT normal. Kalau ada pembetulan harus kliknya pembetulan yang keberapa. Di sini karena tidak ada pembetulan, di isinya 0 ya. Oke, kita selanjutnya. Oke. Sesuai dengan prinsip self assessment, isi SPT tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak. Jadi kita harus isi sendiri ya, teman-teman. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, data-datanya teman-teman bisa ambil dari bukti potong yang diberikan oleh kantor teman-teman ya. Misalnya di sini ada berapa, 18 juta, contoh saja teman-teman ya. Data-data ini teman-teman ambil dari bukti potong yang diberikan ya. Kemudian kalau ada pengurangan bisa diisi, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian
Oke teman-teman, jadi nilai di sini adalah nilai total penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu apa? Ini. Penghasilan bruto itu adalah penghasilan rutin seperti gaji pokok, tunjangan, termasuk di dalamnya ada insentif, itu ya teman-teman, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, termasuk di dalamnya juga ada gratifikasi atau bonus atau honor lainnya, premi asuransi itu juga termasuk. Jadi semua yang berbentuk bonus, jasa produksi, THR juga termasuk ya teman-teman ya. Jadi yang diisi di sini adalah total penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan ya teman-teman. Oke, kalau sudah isi ini teman-teman akan otomatis di sini ada kurang bayar ya. Kenapa kurang bayar? Karena kita belum isi yang di atas ini ya. Penghasilan tidak kena pajak. Di sini kita pilih, karena saya tanggungannya kawin, tanggungan 2 orang ya teman-teman ya. Maka di sini penghasilan tidak kena pajaknya 67.500.000, sehingga di bawahnya adalah nihil ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah diisi kita langsung klik berikutnya ya teman-teman ya. Oke, akan muncul seperti ini, dasar pengenaan pajak penghasilan bruto PPh final ya. Di sini saya kosongkan saja, di sini 00. Kemudian berikutnya daftar harta dan kewajiban, jumlah seluruh harta, seluruh kewajiban pada akhir tahun pajak. Saya nolkan saja. Berikutnya kemudian di sini ini seperti surat pernyataan ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. Kita centang saja setuju. Kalau sudah kita klik selanjutnya. Oke, akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Jenis formulir 1770 SS pajak 2020, tempat 20, status nihil, jumlahnya 0, catatan lengkap. Oke, di sini kita harus membuka email kita ya, karena kita harus ambil kode verifikasi, dan ketika kita klik ini dia akan muncul memberikan kodenya ke email kita teman-teman. Email kita kasih saat pendaftaran aktivasi EVIN ya, aktivasi EVIN di awal-awal ya, yang kita harus ke kantor pajak. Oke, ini email saya sudah aktif. Sementara dibuka, kita klik saja di sini. Di sini ada pilihan, boleh ke email atau boleh SMS ke nomor telepon kita. Saya pilih email aja ya. Oke, token telah dikirim ke email Anda. Oke, kita buka emailnya ya. Filenya, kode verifikasinya sudah masuk. Ini ya, 671153. 671153. Oke, kalau sudah kita langsung kirim SPT. Yakin. Berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Permohonan wajib non
non efektif diunduh di sini. Teman-teman, ada peraturan baru, peraturan Dirjen nomor Per 04/PJ/2020 tentang pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik dan pengukuhan PKP mulai tanggal 21 Desember 2020. Penetapan wajib pajak non efektif dan pengaktifan kembali wajib pajak non efektif dapat dilakukan melalui kring pajak dengan menghubungi nomor telepon ini atau melalui live chat pada website pajak.go.id. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membawa form ke kantor pajak untuk melakukan pengajuan wajib pajak non efektif atau mengaktifkan kembali wajib pajak non efektif. Jadi syarat penetapan wajib pajak non efektif itu syaratnya ini: 1. Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha dan penghasilannya di bawah PTKP. Penghasilan di bawah PTKP. Kemudian wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain memperoleh pekerjaan atau membuka rekening. Jadi NPWP yang dibuat itu hanya untuk sebagai syarat pekerjaan, untuk mendapat pekerjaan dan membuka rekening. Itu adalah 3 syarat untuk mengajukan wajib pajak non efektif. Jadi setiap tahun dia tidak wajib untuk melakukan lapor SPT tahunan ya teman-teman. Oke, itu saja. Kemudian dokumen yang harus disiapkan adalah ini: NPWP, nama, KTP, alamat tempat tinggal, email aktif, dan tahun pajak, dan nominal SPT tahunan orang pribadi yang dilaporkan. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor pajak, tapi kita melalui kring pajak dan live chat. Itu saja teman-teman. Untuk pengaktifan kembali wajib pajak non efektif ada di bawahnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi ini aturan baru, kita tidak perlu datang ke kantor pajak. Seperti kita harus melampirkan form ini untuk dibawa ke kantor pajak. Seharusnya form ini yang kita bawa ke kantor pajak, tapi karena lagi masa pandemik, maka aturan dari Dirjen Pajak agar kita melakukan via kring pajak atau live chat. Nah, live chat dan kring pajak ini layanannya dibuka hanya pada jam kerja ya teman-teman, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Jadi menjadi perhatian bagi kita, apabila tahun depan penghasilan kita melebihi PTKP, maka kita harus mengajukan pengaktifan kembali wajib pajak non efektif ya teman-teman. Oke, kalau sudah SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Pilih puas. Ya. Kalau sudah sukses, dia akan muncul di email.
bukti penerimaan elektronik. Ini ya teman-teman, sudah melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Teman-teman yang merasa video ini berguna bisa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, see you in the next video.